Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan anggota Ayus Kagnisi, Anissa Apriliani, Fahrani, Dova Sahmila, dan Uzlifan Sanabila akan menjelaskan tentang kasus yang berjudul Persepsi Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Sosial Demografi terhadap Perilaku Keuangan dalam pengambilan keputusan investasi individu. Studi kasus ini dilakukan pada mahasiswa Magister Manajemen Undip. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasannya. Perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah paradigma di mana pasar keuangan yang mempelajari dengan menggunakan model yang berbeda dari von Neumann Morgenstern, yaitu teori utilitas yang diharapkan dan asumsi arbitrase. Perilaku keuangan memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, kognitif psikologi, dan yang kedua, batas-batas arbitrase. Penelitian perilaku keuangan dilihat dari pengambilan keputusan investasi seseorang dengan membandingkan keadaan sosial demografi dilihat dari status pekerjaan. Keputusan investasi ini didasarkan pada dua hal, yaitu portofolio dan profitabilitas atau keuntungan. Berikut tabel rata-rata perbandingan perilaku keuangan dilihat dari status pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Tabel di atas menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan dilihat dari pengetahuan yang luas. Tingkat pengetahuan swasta lebih baik daripada PNS, sehingga pengambilan keputusan investasi swasta lebih tinggi daripada PNS. Menurut Hilgert, seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan lebih cenderung berperilaku keuangan dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan, maka semakin baik perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan individu. Mengenai sikap keuangan yang terjadi menunjukkan keamanan kondisi keuangan PNS lebih tinggi, menimbulkan kepercayaan diri, dan meningkatkan keinginan pengembangan diri atas kondisi keuangan. Sikap keuangan diartikan sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan. Semakin baik sikap atau mental keuangan seseorang, maka semakin baik perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut menjadi dasar untuk dirumuskan hipotesis, semakin baik sikap keuangan, maka semakin baik perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan investasi individu. Sosial demografi dilihat dari tingkat pendidikan semua responden sama, yakni setelah menempuh S1. Tingginya pendapatan swasta daripada pemerintah menimbulkan perbedaan dalam pengambilan keputusan investasi meski memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang sama. Umur dan status pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah perilaku keuangan, tetapi secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku evaluasi diri. Selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis, semakin baik faktor sosial demografi, maka semakin baik perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan investasi individu. Pegawai swasta dan PNS memiliki perilaku keuangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan investasi individu. Metodologi penelitian. Objek penelitian adalah mahasiswa maupun pekerja yang berada di Magister Manajemen di Universitas Diponegoro. Populasi adalah seseorang yang sudah memiliki pekerjaan dan memiliki tabungan atau deposito yang berada di kampus Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Kemudian teknik pengambilan sampling yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kuesioner, dan yang terakhir teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif. Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap pengambilan keputusan investasi, maka dalam penelitian ini digunakan analisis regresi dengan persamaan berikut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Uji beda t-test. Penelitian ini mengkaji apakah ada perbedaan status pekerjaan antara PNS dan swasta dengan menggunakan uji t-test. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan cara menganalisis pengetahuan keuangan yaitu X1 dan sikap keuangan X2 serta sosial demografi X3 sebagai variabel independen dan pengambilan keputusan investasi yaitu Y sebagai variabel dependen. Hasil dari uji t-test tersebut adalah
Hipotesis 1. Dari tabel menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel pengetahuan keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi. Untuk hipotesis 2, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel sikap keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi. Hipotesis 3, nilai signifikansi lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel sosial demografi terhadap pengambilan keuangan investasi. Untuk hipotesis keempat, berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji T adalah sebesar 0,411, lebih besar dari 0,05, sehingga keputusan adalah tidak dapat menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan keputusan investasi yang signifikan antara status pekerjaan sebagai PNS dan swasta karena varian sama. Setelah dilakukannya penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Semakin tinggi tingkat pengetahuan keuangan, semakin baik pengambilan keputusan investasi. Maka pada pengetahuan keuangan perlu adanya peningkatan dan keselarasan pada pengetahuan keuangan. 2. Semakin baik sikap keuangan, semakin baik pengambilan keputusan investasi. Maka pada sikap keuangan perlu adanya peningkatan pada indikator pengembangan diri. 3. Semakin baik faktor sosial demografi, maka semakin baik pengambilan keputusan investasi.